warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan wawancara mini riset mengenai etnopsikiatri dan gangguan jiwa. Jadi, assalamualaikum Bu. Jadi kami di sini dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kami akan melakukan mini riset Bu, pengetahuan Ibu tentang etnopsikiatri atau gangguan jiwa. Jadi sebelumnya kami akan jelaskan dulu tentang etnopsikiatri. Etnopsikiatri itu gangguan kejiwaan gitu, tentang masalah kejiwaan gitu. Kita membahasnya di masyarakat pesisir. Masyarakat sini. Kita nih ada beberapa pertanyaan untuk yang Ibu cukup jawab aja yang setahu Ibu gitu. Sebelumnya Bu, boleh perkenalkan nama Ibu, umur? Perkenalkan nama Ibu Yuni Wali Eliar, umur 35. Ibu profesinya Rumah tangga. Ini kami masuk ke pertanyaannya aja. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu Bu, bagaimana faktor lingkungan yang ada di wilayah sini itu dapat mempengaruhi kesehatan jiwa penduduk yang di sini? Kayak misalnya kerusakan lingkungannya, perubahan iklimnya yang kayak itu kan Bu, kadang hujan, kadang panas. Ya seperti di bulan September Oktober ini seperti hujan, panas gitulah. Jadi tidak bagus lah buat anak-anak gitu ya kan cuacanya. Iya. Gangguan sosial atau ekonominya itu Bu, gimana? Apakah ada di sini gitu kayak misalnya ekonominya rendah atau gimana gitu? Boleh dijelasin nggak Bu, kenapa bisa jadi Ya seperti suamiku aja lah tentunya ya, tidak corona pun masalah terapis. Saat sekarang inilah dan ekonominya. Semua lah kami gitu di sini. Terus ini langsung masuk ke pertanyaan kedua aja ya Bu. Di daerah pesisir ini ada nggak Bu tradisi kebudayaan gitu yang dianut masyarakatnya? Contohnya kayak nelayan nggak bisa gitu, yang berdampak pada kejiwaan mereka, jadi tradisi yang mengganggu. tradisinya itu semacam kayak ritual keagamaan. Misalnya kan kalau mau terjun laut ke melaut harus ada ini syarat-syaratnya gitu. Kalau dari nyebrang sana mungkin ada juga nelayan di sana. Itu Ya, ritualnya itu seperti apa? ya seperti kayak macam lah buat pakai macam rampa, ada bunga, ada ayam, ada ini. Kalau kami sini lah. Dimasukkan ke dalam itu Iya. sebelum dia pergi nelayan. Nelayan itu pun tengok dah. Orang nelayan kan pada tahu semua apa masa terjadi, apa yang di lautan itu kan harus kasih ayam, sampaikan, baju putih, gitu supaya aman gitulah. Selanjutnya, bagaimana aspek ekonomi dari mata pencarian sebagai nelayan menurut Ibu yang mempengaruhi kesehatan mental? Biasanya itu ketidakpastian pendampatan atau kesulitan keuangan, bisa juga dari mata pencariannya itu sendiri. Kebanyakan di sini katanya seperti ikan yang di laut sana, apa masalahnya kita nggak tahu juga ya. Nah, itu lah katanya masalah ekonomi itu sih yang belum praktis ya. Menurut Ibu, anak-anak di wilayah pesisir ini terganggu tidak khususnya tidak dari ekonomi keluarga di sini dan pendidikan keluarganya yang masih di stres gitu atau stigma sosial gitu. Pendidik anak yang nggak bisa yang stres dan juga nggak keuangan, itu orang tuanya pada itulah. Nah, pada setelah mikir uang jajannya per hari. Kalau SD kan kalau kantin yang gratis kan, cuma ekonominya lah memang. Kalau pendidikan di sini Bu, untuk anak-anak itu dominan lebih banyak yang sekolah atau tidak sekolah? Ada sekolah Ya, pelayanannya juga masih bagus di sini. masih itu pun bagus lah. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu, menurut Ibu, apakah ada langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah gangguan jiwa itu di wilayah? Harapannya juga, harapannya dari pemerintah. Harapan Ibu untuk membangun lebih membantu memperhatikan masyarakat di wilayah pesisir. Pemerintahnya harus lebih memperhatikan Harapan Ibu gimana? Ya ada lah, buat dibilang ada memperhatikan kami tuh banjir mau apa segala macam ada. Harapan Ibu pemerintahnya di sini kurang perhatian pada masyarakat. Sekian mini riset yang kami sampaikan.
Selanjutnya kami akan menjelaskan lebih rinci tentang kesimpulan yang akan kami bahas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Itu semua ada ketemu ya? Iya. Belum? Lanjut aja. Baik, selanjutnya akan kami lanjutkan ke narasumber kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Adapun tujuan dan maksud kami di sini ingin mewawancarai Ibu seputar mengenai penyakit gangguan jiwa dan psikologi di wilayah pesisir. Jadi Bu, boleh Ibu perkenalkan nama Ibu dan juga umur. Nama saya Epri Yanti, biasa dipanggil Bumi. Alamat Jalan Seletes, Tepi Panjang, lingkungan 35 kurang Blon 2. Umur saya 43 tahun. Untuk pekerjaan Ibu, Saya menjabat sebagai kepala lingkungan. untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana faktor lingkungan di wilayah pesisir ini yang dapat mempengaruhi kesehatan jiwa masyarakat yang ada di sini? Itu semacam kayak kerusakan lingkungannya, kerusakan lingkungan pantainya, perubahan iklimnya yang seperti saat ini kadang hujan, kadang panas, itu gimana terhadap nelayannya sendiri, dan juga gangguan sosial dan ekonomi terhadap para pekerja, para nelayan yang ada di sini. Itu pas lagi hujan gitu kan, angin apa gitu, mereka balik pulangnya ke laut gitu. Mempengaruhi dari ekonomi Jelas, mereka. jelas lah. Jadi kan mereka pulang nggak bawa ikan. Kalau untuk kerusakan lingkungan di sini Bu, apakah di wilayah sini rusak Kalau kami di sini di Palu ya, namanya Palu kan. Kami sini jalannya tinggi kan, jadi kalau hujan udah nggak tergenang airnya, gitu udah pasang gitu kan. Walaupun naik tinggi, nanti udah surut sendiri gitu. Di namanya di Palu kan, jadi kan airnya datang udah pergi sendiri. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Menurut Ibu sebagai kepala lingkungan Ibu, di daerah pesisir ini ada nggak tradisi kebudayaan seperti tradisi dalam menangkap ikan gitu? Pengaruhi nelayan melakukan sebelum pergi itu biasa mereka melakukan tradisi itu. Ada nggak ritual? Ada. Karena nggak ada lah mungkin. Tapi ntar kok sama, karena kan kebanyakan sini kerjaan lain kan sangat oke di sana, ada tempat mereka ini sebagai karyawannya gitu, pekerjanya, sebagai pekerja mereka. Tapi nggak tahu kok pas di sana kan itu di Gabion laporannya. Kalau misalnya itu apa ritual yang dilakukan? Nggak pernah. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana aspek ekonomi dan mata pencarian sebagai nelayan yang mungkin akan mempengaruhi kesehatan mentalnya? Contohnya itu ketidakpastian pendapatan, terus kehilangan mata pencarian sebagai nelayan itu bagaimana? Ketidakpastian pendapat dari mereka itu kan mempengaruhi dari Jelas mempengaruhi lah. investasinya gitu. Menurut Ibu gitu. Saya nggak, cuman agak mengeluh lah gitu kan, mengeluh mereka nggak ke laut, jelas nggak ada uang kan. Sementara anak istri tadi mau dikasih makan, anak mau sekolah, mau beli susu, kan jelas lah mempengaruhi kan. Anak-anak di wilayah pesisir ini terganggu nggak tidak dari ekonomi? Tidak dalam melihat Karena gini, sebenarnya enggak, karena kan sekolah kita kan banyak yang gratis sekarang kan. Sekarang kan sekolah banyak gratis. Kadang anaknya sendiri, kadang nggak mau sekolah lagi gitu. Kadang ada yang kena cari uang, nggak sekolah lagi, ataupun pengaruh lingkungan, pengaruh kawan gitu. Pengaruh lah. Berarti di sini banyak anak-anak yang putus sekolah. Banyak juga. Memilih bekerja ya. Enggak, ada yang lain. Enggak, nggak coba. Jadi udah payah, dibujuk pun udah payah. Susah kalau udah ke sana.
Karena sering juga kami bujuk, kadang kan dari dinas datang kemari gitu kan untuk membujuk anak-anak ini dengan sekolah berapa namanya udah kena itu ya udah payah. Kadang kasihan udah kelas 3 SMA, udah kelas 2 SMA, rata-rata banyak mau SMP. Nah, sini banyak kayak gitu, rata-rata semua gitu. Yang banyak juga masih sekolahan gitu kan, masih yang sekolah yang bagus, keluarganya istilahnya betul-betul jadi anaknya gitu kan. Ya sampai ada yang kuliah anaknya, banyak juga sih yang kuliah. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, menurut Ibu apa langkah yang harus dilakukan untuk masalah gangguan jiwa ini di wilayah pesisir? Kayak misalnya pemberdayaan ekonominya atau dibikin kayak di sekitar sini kayak dibuat wisata, tempat wisata. Nah, jadi kan para penduduknya itu bisa mencari mata pencariannya dari wisatanya itu sendiri. Ada hal lain Nah, di sini ini kan pada pemukiman kalau daerah Kampung 35 ini kan banyak pemukiman warga untuk bikin pasien kayak itu nggak ada tempatnya. tapi ada harapan Ibu gitu untuk masyarakat sendiri gitu. Nggak bisa istilah harapannya ke depannya agar kok bisa anak-anak sini gampang lah masuk dapat kerjaan, tapi mana kadang pun mereka pun sekolah pun nggak tamat, banyak yang nggak tamat gitu kan. Ada langkah pemerintah juga untuk menangani pendidikan di sini ya Bu. Iya. Dorongan dari Ada juga untuk kerja paket C itu kan, itu kami diapakan gitu. Ada juga ada sebagian dibilang kan daftar atau kerja paket C gitu kan. Nanti kadang orang tua yang mau, anak-anaknya nggak mau. Bisa juga kadang payah karena udah pengaruh apa gitu kan. Jadi kan mana lagi mau ngapainnya. kira-kira Bu di sini ada nggak penduduk di sini atau masyarakat sini yang memiliki sakit gangguan jiwa? Ada dua warga seksi yang kan. Selain ada ini tiga. Satu kebanyakan ngeling, satu lagi dua ngeling, satu lagi narkoba. Itu karena hal tersebut bukan karena faktor ekonomi keluarganya, Enggak. pergaulan masalah itu seperti apa? Kalau ekonomi orang tuanya masih sanggup ya, mestinya ada abangnya kuliah, adiknya kuliah, memang pergaulan dia mungkin kan. Dari diobati sama Udah dapat ya, udah dibawa ke apa lagi pun, apa namanya, ke rehab, udah direhab, udah tidak juga dibawa ke rehab semua orang tuanya kan masing-masing, tetap juga balik kemari. Iya. Bahkan ada satu udah direhab kan, kesian macam buka rantai gitu macam binatang gitu, jadi nangis orang tuanya kan, diambil pulang aja Tinggalnya di sini maksudnya. mereka. Iya, setelah itu ada di belakang sana, satu yang dekat di sana dekat sana itu dekat musola, satu lagi udah pindah orang tua, cuma anaknya di sini karena nggak sanggup orang tuanya kan tinggal sama orang tuanya. Ya, baik, demikianlah hasil wawancara yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bu, kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Adapun maksud dan tujuan kami ke sini, ke tempat Ibu ini ingin menanyai Ibu seputar masalah gangguan jiwa yang ada di wilayah pesisir ini, khususnya di Belawan. Sebelumnya Bu, boleh perkenalkan nama Ibu dan juga umur. Nama Ibu Siti Hajar Sitorus, umur 64. Untuk pekerjaan Ibu. Guru ngaji di rumah. Nah, sebelumnya Bu, kami akan menjelaskan apa etnopsikiatri itu. Jadi itu etnopsikiatri itu gangguan kejiwaan akibat kebudayaan gitu Bu. Jadi kami meneliti, menanya-nanya tentang Ibu, wawancara yang sepengetahuan Ibu aja tentang budaya di masyarakat sini yang menyebabkan gangguan jiwa Bu. Jadi langsung aja ke pertanyaannya Bu. Nah, untuk pertanyaan pertamanya nih Bu, bagaimana faktor lingkungan di wilayah pesisir yang dapat mempengaruhi kesehatan jiwa penduduk di masyarakat pesisir ini? Contohnya kayak misal kerusakan lingkungan seperti erosi pantai, perubahan iklim, ini seperti saat ini kayak kadang hujan, kadang
panas. Gimana itu terhadap para pekerja yang di laut tersebut, dan juga gangguan sosial dan ekonomi itu terhadap nelayan itu gimana Bu? Boleh dijelaskan? Terus karena dampak karena kalau udah hujan cuaca buruk udah nggak melaut orang itu kan, udah ekonominya udah tadi terempas. Anaknya pun banyak ya keleleran gitulah. Kalau kita yang punya kesaran di lingkungan sini, kalau bisa kita bantu apapun jadi kan. Terus lanjut ke pertanyaan kedua Ibu. Menurut Ibu nih, di daerah pesisir nih ada nggak suatu tradisi kebudayaan? Contohnya kayak mau nelayan, terus dia ngasih persembahan dulu di ke laut. Oh nggak ada. Nggak ada ya? Misalnya lah Bu, kalau misalnya ada tuh orang yang meletakkan tradisi-tradisi tadi, Ya, itu kan mempengaruhi ke bisnisnya Ibu. Itu menurut Ibu, menurut agama gimana? Pandangan Ibu? Kalau menurut agama salah lah. Salah. Nah, sementara kita masih banyak yang lapar kan, apa itu disembahkan ke laut. Menurut Ibu, bagaimana aspek ekonomi dari mata pencarian sebagai nelayan yang mungkin akan mempengaruhi kesehatan mental? Contohnya itu kayak kurangnya pendapatan nelayan mungkin karena hujan gitu. Menurut Ibu itu bagaimana? Ibu bilang ya jauh kali lah dampak lah ke pengaruh kali, karena pun di sini ada orang lain dekat kami kan. Ibu, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu anak-anak di wilayah pesisir ini terganggu nggak psikisnya akibat dari ekonomi keluarga di sini, kayak dalam gangguan juga dalam pendidikannya gitu? Kalau dalam pendidikannya terganggu kali enggak, orang tuanya masih mengajar. Dan kami pun di sini ya kami ajak lah, kalau nggak nampak jam sekolah berkeliaran tanya nggak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Atau sebab sakit. Paling orang itu demam Pak, kalau demam udah permisi, udah alhamdulillah pada sekolah. Kalau di lingkup ibu ya, kalau lingkup sana ibu kurang tahu juga. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu, menurut Ibu apa menurut Ibu pribadi ada nggak langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah gangguan jiwa yang ada di pesisir itu, kayak misalnya pemberdayaan ekonominya ataupun pendidikan dan keterampilannya? Jadi pendidikan di wilayah di sini tuh kayak ditingkatkan terus semacam itu untuk Ibu pribadi. Kalau ibu pribadi masalah pendidikan anak kalau bisa ditingkatkan di mana gitu ya, diraup orang itu dirangkul. Nah, kalau ibu gitu. Terus dari ekonominya tuh, ya, tadi kan dari pendidikan, terus dari ekonominya tuh menurut Ibu ada nggak harapan di daerah sini supaya ekonominya lebih baik gitu, harapan kepada pemerintah misalnya? Kalau harapan dari kepada pemerintah, ya pasti ada lah nak. Seperti meningkatkan pelayanan di sini gitu ya? Iya. Jadi merapikan masyarakat di sini. Demikianlah ini riset atau wawancara yang telah kami lakukan. Sebelumnya terima kasih dan maaf mengganggu waktu Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.